Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat buat para sesepuh dan bini sepuh. Salam sadun buat sedulurku semua dimanapun panjenengan berada. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang para leluhur mengajukan kandidat masing-masing untuk menjadi yang terpilih ataupun sang pinilih, yaitu Satrio Pinit. Jika ada pernyataan tentang hal itu di beberapa channel YouTube, kalau menurut saya itu memang benar. Dari masing-masing kerajaan, terah kerajaan, itu memang mengajukan seorang kandidat. Namun waktu itu bukan sekarang, itu dulu. Sebelum sosok sang terpilih, sang pinilih itu dimunculkan oleh Tuhan, dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam kegaiban. Karena para leluhur juga tidak tahu siapa yang dimaksud dengan sosok sang pinilih atau sang kinasih. Sehingga semuanya mengajukan kandidat. Dan ini merupakan hasil musyawarah para leluhur semuanya dari berbagai zaman. Bukan hanya di Nusantara. Namun setelah turun perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sudah jelas siapa yang menjadi sang pinilih, maka semua para leluhur menerima dengan lapang dada bahwa kandidatnya bukanlah yang terpilih, namun tetap mempunyai sebuah tujuan yang sama, yaitu ingin membangun negeri ini, Nusantara, menjadi negeri yang adil dan makmur, menjadi negeri yang gemaripah loh jinawi, toto titi tentrem ketor harjo, ataupun baldatun toyibatun warobun ghafur. Seperti itu. Sehingga untuk masa-masa itu sudah jauh terlewat dan bukan saat ini masanya. Jadi bagi yang merasa menjadi orang terpilih, menjadi orang yang diperjalankan, menurut saya bukan lagi masanya merasa menjadi seorang SP. Walaupun secara nyata kehidupan manusia, hal itu belum terbukti. Namun dari bimbingan-bimbingan gaib para leluhur yang mendampingi, mereka sudah memahami dan mengetahui siapa sosok sang kinasih yang sesungguhnya. Sehingga jika anak bimbingnya ataupun anak cucunya yang mendapatkan bimbingan, tentunya akan dibimbing, diberi nasihat, dan diberi pengertian bahwa dirinya bukanlah yang terpilih. Dan jika ada yang masih merasa bahwa dia adalah yang terpilih sebagai sang kinasih ataupun sang satrio piningit, tentu ini harus berhati-hati. Karena ini merupakan ciri-ciri dari golongan yang hitam, golongan yang sebelah. Ini merupakan strategi mereka. Banyak yang mengaku sebagai sosok sang kinasih. Dan nanti-nantinya masyarakat akan merasa jenuh karena terlalu banyak pengakuan. Terlalu banyak yang palsu. Sehingga ketika terjadi pengakuan ataupun muncul ataupun viralnya yang asli, maka masyarakat pun akan banyak yang menolak. Karena menurut saya, mulai saat ini, para leluhur dari golongannya sang kinasih sudah tidak menyebarkan strategi ataupun menyebarkan pemahaman kepada yang dibimbing bahwa dialah sosok sang kinasih, sang satrio piningit. Karena semuanya sudah jelas di alam kegaiban siapa yang dimaksud dengan sosok tersebut. Dan para leluhur sedang menunggu kapan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa,
membuka seluruh hijab bagi Sang Kinasih, agar sosok Sang Kinasih dapat dimunculkan ke alam publik manusia. Sudah tidak lagi membuat strategi-strategi pemecahan Sang Kinasih yang banyak. Namun sekarang lebih fokus kepada menunggu satu perintah. Allah memunculkan beliau di alam kehidupan manusia yang nyata. Tentunya dengan cara orang-orang yang diperjalankan, yang disebut sebagai Ksatria Nusantara, akan dituntun, akan dibimbing bertemu dengan Sang Kinasih. Setelah bertemu dengan Sang Kinasih, mudah-mudahan para Ksatria Nusantara, termasuk kita semuanya, mudah-mudahan dapat mengenali beliau. Kemudian percaya, yakin, dan berbaiat kepada beliau. Karena setelah yakin dan berbaiat, berjanji sumpah setia, maka menurut saya itulah yang nantinya disebut dengan kemunculan Sang Kinasih Satrio Piningit Ratu Adil Imam Al-Mahdi. Karena akan menjadi viral, meskipun akan banyak kalangan yang menolak, melawan. Namun itulah ujian bagi kita semua yang mudah-mudahan menjadi Satria Nusantara. Seberapa kuat keyakinan kita dan seberapa setia kita kepada Sang Kinasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan seluruh alam semesta, menguatkan hati dan iman kita, sehingga apapun perlawanan, apapun penolakan orang-orang yang ada terhadap yang kita yakini sebagai Sang Kinasih Satrio Piningit, maka kepercayaan, iman kita, kesetiaan kita tidak akan pernah goyah. Amin ya robbal alamin. Seperti itu, sedulur. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat sedulurku semuanya dimanapun berada.